Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap Sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi baik Sobat semua, amin. Oh ya, sekarang sudah memasuki bulan puasa ya. Bulan yang penuh dengan energi positif. Ya, di bulan puasa kita diwajibkan untuk memilih energi positif dan membuang energi negatif ya. Ya, jadi gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat yang menjalankannya. Buat lu yang sudah berhasil mewujudkan mimpi-mimpi baik lu, gua turut happy banget ya. Bahagia banget. Dan buat lu yang dalam perjalanan, tenang, tanpa terasa dan tanpa lu sadari, lu akan sampai pada tempatnya sobat semua. Amin, amin. Sobat EKG, ada yang bilang, Bang, lebih mudah menasihati orang lain ya daripada menasihati diri sendiri. Ya, memang terkadang pendapat ini bener kok. Secara harfiah tuh kayak kita sulit ya melihat kuping kita sendiri. Makanya di video EKG, kebanyakan gua lebih suka bercerita ya dan berbagi tentang kisah hidup gua. Jadi apa yang pernah gua alami. Nah, selebihnya gua biarkan sobat sendiri yang memaknainya, sehingga sobat EKG bisa mengambil hikmahnya. Namun, apapun cerita gua, yang paling penting adalah agar sobat semua selalu semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat EKG, hari ini gua mau membahas sebuah ilmu yang banyak banget ya masuk ke DM dan IG gua. Oh ya, sebelumnya gua mohon maaf ya kalau gua nggak selalu bisa menjawab pertanyaan sobat semua dalam waktu yang dekat, karena memang gua lagi mencoba mengatur jadwal gua lagi ya. Nah, apa itu? Apa yang mau dibahas, Bang? Yang mau gua bahas sebetulnya the law of attraction. Kan udah banyak, Bang. Ya, tapi ya emang kalau gue perhatikan banyak juga sobat yang belum bisa menerapkannya dan bingung sendiri. Belum lagi sekarang banyak sekali ya berkembang sebuah konsep spiritual dengan berbagai macam metode. Dan bukan lu aja yang puyeng, ya, tapi gue juga sama. Terus terang sobat EKG, gue sendiri mabok. Ya karena teori, argumentasi, bahkan metodenya jadi banyak sekali ya. Zaman gua dulu ya memang gua tahu kayak Joseph Murphy, Neville Goddard ya, Abraham Hicks, Bob Proctor, Wayne Dyer, Louis Hay ya. Sekarang banyak ya bermunculan yang dulu-dulu bermunculan lagi ya. Termasuk apa sobat EKG? Termasuk channel gila ini. Emang kudu gila. Dan metodenya makin terus bermunculan ya, bahkan makin berkembang. Ya, muncul-muncul kayak ada loa ya kan, asumsi, arigato mani, mental bank, hoponopono, meta, kuantum, energi. Energi aja ada energi apa itu? Feminin, energi maskulin. Banyak ya. Terus gimana, Bang? Ya, gimana ya? Ya gini sobat EKG. Sebagai seorang yang seumuran gua ya, boleh dibilang gua itu seperti jam tangan analog di zaman digital ya. Ada ya salah satu subscriber bilang, gua suka ya, kata-katanya gini, Bang, walaupun sekarang zaman Android, tapi ilmu lu menembus batas ruang dan waktu. Wah, keren banget itu ya. Gua berasa jadi cahaya yang memecah partikel dan foton ya, seolah bagian dari kehidupan kuantum yang akan gua tembus dan memproyeksikan sebuah cahaya di objek kehidupan dari zaman ke zaman untuk bisa menginspirasi sobat semua. Oh, keren. Amin, amin, amin. Terima kasih ya sobat EKG. Sobat EKG, apapun itu, gue akan selalu berpegang pada sebuah prinsip ya. Jadi sebelum gue lanjut membahas loa, gue akan bikin satu statement dulu ya, yang menurut gue ya. Kalau lu nggak setuju nggak apa-apa ya, tapi ini kan yang gue yakini ya. Bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita bisa jelaskan secara ilmiah. Dan biarkan saja itu menjadi sebuah kebesaran Tuhan. Gue nggak mau oprek-oprek Sobat EKG, biarin aja. Apalagi yang berhubungan dengan keyakinan. Buat gua, saking luar biasanya Tuhan, pikiran manusia itu nggak sampai ya. Jadi gua nggak percaya sama Tuhan. Gila lu Bang, tunggu dulu bentar. Ya, gua nggak percaya Tuhan, tapi lebih dari itu. Karena gua yakin sama Tuhan, ya kan? Lagi pula yakin itu emang nggak perlu lihat kan? Nah, ya emang kudu gila sobat semua. Jadi kalau lu mau tahu konsep loa yang sesungguhnya, itu caranya cuma 3 step sobat EKG. Gila nggak? Sangat simple, kayak mantra ya. Dan memang sebelum loa itu dikreasikan ya, konsep ini pun sebetulnya sudah banyak beredar ya di kitab-kitab agama, di filosofi hidup dan lain-lain. Apa itu? Katanya gini sobat EKG, jika lu ingin memanifestasikan apa yang lu inginkan, gunakan hukum loa yang caranya cuma 3 step. Yang pertama adalah meminta, yang kedua universe menjawab, yang ketiga menerima. Udah gitu aja. Jadi kalau gue simpelin,
minta, jawab, menerima. Cuma 3 Sobat EKG. Ya, angka 3 memang angka sakti ya. Oke, di video ini sekarang gue akan membahas step yang pertama, yaitu meminta. Jadi untuk poin menjawab dan menerima, gue akan bahas di video-video selanjutnya, oke? Meminta itu meminta keinginan Sobat EKG. Iya, meminta apa yang lu inginkan. Kalau butuh gimana bang? Nah ini banyak banget ya ditanya ke gue. Ya, gue lagi nggak ngomong butuh ya. Memang ada pepatah bilang kalau butuh itu sudah pasti ingin bang. Kalau ingin belum tentu butuh. Sebenarnya ini sebuah pemikiran yang pintar ya, tapi memang nggak selalu benar. Kayak misalnya gini ya, lu lagi butuh rumah. Rumah itu sebuah bangunan yang bisa membuat lu beristirahat. Lu bisa tidur dan lain-lain. Dapat nih rumah Sobat EKG. Tapi ternyata lu bilang, gue dapat sih rumah ya. Tapi jujur, rumah ini nggak sesuai sama yang gue inginkan. Ya mungkin speknya kali ya. Makanya kalau lu ulang-ulang video persetan dengan logika, sebenarnya di situ banyak sekali ya pelajaran-pelajaran tersembunyinya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya apa, Sobat KG? Kayak apa ya, hidden gems ya, hidden gems. Oh iya iya iya. Makanya abis lu nonton video ini, gua minta coba lu tonton lagi ya, dan lu simak baik-baik sampai akhir. Jadi jangan cuma denger ceritanya aja, sebab kalau denger ceritanya aja ntar sama aja kayak nonton drakor ya, cerita-cerita fiksi. Nah sedikit ya, waktu itu gua butuh mobil. Sekali lagi, waktu itu gua butuh mobil. Kenapa? Ya lu lihat videonya, kenapa gua butuh. Tapi gua inginnya, nah sekali lagi ya, tapi gua inginnya Hyundai Matrix. Kenapa gua pengennya Hyundai Matrix? Ya lu lihat lagi videonya. Mungkin kalau saat itu gua dikasih pilihan antara Hyundai Matrix dengan mobil yang lain, misalnya mobil Suzuki Aerio-nya Robby lah ya, gua akan tetap memilih Hyundai Matrix. Gimana Sobat KG? Ngerti ya Sobat KG ya? Karena Aerio itu tidak pernah menjadi hasrat gua. Gua rela-rela ngeprint, dipersilahkan masuk mobil sampai 2 kali. Itu sebuah pelajaran yang bisa lu ambil ya. Kenapa kok hal itu sampai bisa terjadi ya? So, nonton lagi sampai lu bener-bener ngerti ya. Bahkan setiap 5 menit itu ada pelajaran berharga sebetulnya. Nah, jadi gue sekarang akan kembali ke konsep LOA ya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang lu inginkan? Karena di LOA nggak ada apa yang kamu butuhkan. Di LOA, apa yang kita inginkan harusnya sudah menjadi pusat dan fokus pada diri kita. Jadi harusnya jadikan keinginan dan permintaan kita itu menjadi bagian dari seluruh sel di tubuh kita. Artinya ya lu bener-bener mau. Nah step pertama yang meminta tadi akan gua pecah ya menjadi 3 bagian. Meminta itu 1 membayangkan, yang kedua merasakan, yang ketiga merepetisikan. Sobat EKG, saat meminta dan kita mempunyai hasrat ingin akan sesuatu itu mudah sekali ya. Karena memang itu teknis ya, tinggal minta kok, apa susahnya. Yang susah itu sebenarnya ketika kita mau merasakan apa yang kita minta. Berarti itu di poin kedua ya. Manusia itu akan lebih nyaman kalau mereka tahu dulu dari mana hasilnya dan prosesnya, ya kan? Nah, yaitu sebab akibat ya. Makanya di zaman sekarang ini, di beberapa teori dan praktek LOA itu akhirnya dikaitkan dan diserempet-serempetin sama pemikiran logis ya. Agar apa? Agar otak lu mau menerima. Jadi kalau masuk akal lu akan mengamininya. Sebuah ilmu yang tadinya adalah sebuah ilmu keyakinan yang bersifat spiritual ya, yang memang tidak bisa dibuktikan secara teori bahkan empiris ya. Walaupun paradoks mulai dikait-kaitkan dengan pemikiran logika, karena manusia zaman sekarang lebih condong ke arah logik ya, atau ilmiah. Maksudnya, agar dengan begitu terjadilah pemahaman konsep yang mudah diterima. Sehingga buat generasi sekarang akan bilang seperti tadi, oh masuk akal sih, ilmiah ini ya. Walaupun kalau kita ubek-ubek ya sampai dasar ya sebetulnya nggak masuk akal juga ya. Ya nggak apa-apa. Ya karena nggak semua orang punya pemikiran persetan logika kayak gua ya. Dalam konsep meminta, apa yang lu inginkan itu kudu clear dulu Sobat EKG. Jadi lu kudu clear dulu dengan apa yang lu minta, yang lu mau, clear. Nah, di sini ada keinginan ya. Sayangnya, keinginan manusia itu berubah-ubah. Jadi kalau lu masih berubah-ubah, berarti lu belum fix atau belum clear. Ada di beberapa video gue sempat bilang ya, udahlah sekarang daripada berubah-ubah, cari memang yang lu butuh juga, gitu ya. Jadi lu ingin dan lu butuh, agar apa? Agar nggak berubah-ubah, jadi clear. Nah nonton lagi tuh video persetan logika, ada di situ Sobat EKG. Terus keinginannya berapa bang? Terserah, mau 100 kayak mau 1000. Gue kan nggak tahu ya, gue nggak bisa membatasi keinginan manusia. Tapi nanti dalam praktek ritualnya, lu kudu jitu sama metodenya, gitu Sobat EKG. Karena scripting, vision board, mental bank, dan lain-lain itu ya,
Itu semua adalah bagian bahkan metode dari hukum Loa. Loa itu hukum, dan metode menerapkan hukum itu bisa beragam banyaknya. Gitu Sobat TKG. Nah oke, berikutnya, kalau lu udah tahu apa yang lu inginkan, coba lu bayangin. Ingat, bayangin atau visualisasiin itu belum tentu ngerasain ya. Misal ya, lu pengen punya mobil, bayangin gambar mobil. Gampang kan? Tapi belum tentu lu bisa merasakan mobil itu sudah menjadi milik lu. Ya kan? Nah, ketika lu mau merasakan, lu butuh ekstra energi. Nah, di sini biasanya orang sudah mulai menyerah, capek, katanya capek pikiran dan menguras energi katanya. Kenapa? Karena lu ngerasa kalau itu pembodohan dan itu sebuah kebohongan yang pada ujungnya lu merasa kesiksa ya. Yang membuat lu kesiksa itu bukan hayalan lu, tapi penolakannya. Lu nggak bisa menerima konsep ngerasain tapi barangnya nggak ada, gimana sih? Dulu gue juga gitu Sobat TKG. Nah, menurut gue bagus kalau ada orang merasa capek dan lelah. Padahal gue nggak suruh dia lari juga ya. Kenapa ya? Loh kok bagus bang? Iya, tanpa dia sadari dia sudah membuktikan sendiri bahwa kekuatan pikiran itu bisa menimbulkan reaksi dan impact yang dia rasain akibatnya. Apa? Capek Sobat TKG. Bahkan ada yang badannya sampai pegel-pegel ya. Gila kan ya. Nah kalau pikiran saja tanpa fisik bisa menimbulkan capek, berarti pikiran saja tanpa fisik bisa menimbulkan rasa sebaliknya. Apa? Yaitu bahagia Sobat TKG. Oke bang, gua ngerti bang. Jangan bertele-tele bang. Caranya gimana? Nah, caranya latihan Sobat TKG. Latihan merasakan tanpa beban. Lakukan hal gila Sobat TKG. Terapkan di action kayak gua waktu itu pakai piring kaleng dan spatula bini gua. Gila bang, ya emang kudu gila. Makanya channel ini gue kasih nama Emang Kudu Gila. Dulu, waktu gue nggak punya duit ya, pas usaha gue bangkrut, itu gue nggak ada duit sepeser pun ya, gue ke Giant supermarket ya, karena parkir motor di Giant itu gratis. Sobat TKG, duit di kantong gue nggak ada sama sekali lah, nggak bisa beli apa-apa. Gue nekat, gue ambil troli ya, gue berlagak ngobrol sama istri dan anak-anak gue sendirian. Gue bayangin mereka lagi lari-lari, seneng beli coklat, beli wafer dan lain-lain. Emang gila ya. Dikala perut gue lagi perih Sobat TKG. Tapi apa yang terjadi? Di kemudian hari itu troli itu penuh beneran Sobat TKG. Gila memang Sobat TKG, emang gila. Jadi lu harus lakukan action menghayal. Kalau lu pengen nerima cek atau uang besar, ya lu tulis aja ceknya. Lu tujukan kepada diri lu dengan nilai uang yang lu mau. Kalau lu pengen punya mobil, lu masih naik motor, ya kayak gua aja. Gila, terserah lu yang paling enak gimana. Naik motor bayangin mobil, bisa. Atau lu ngebayangin naik mobil pakai piring kaleng atau piring plastik. Ya makanya nonton lagi ya Persetan Logika ya. Nah, itu adalah salah satu caranya agar lu bisa merasakannya. Kenapa? Karena semua indera perasa lu akan aktif di situ Sobat TKG. Ya namanya juga ngerasain. Kalau lu cuma mikirin doang ya nggak berasa ya. Tapi kalau lu ngerasain lu akan merasakan ya. Oke, gua lanjut ke merepetisikannya. Repetisi itu artinya mengulang-ulang Sobat TKG. Ulang-ulang, apa yang diulang bang? Iya rasa tadi. Kalau lu mau act as if, ya kayak gua ya, gua ulang-ulang tiap malam gua asik nyetir walau pakai piring kaleng. Kalau lu nulis ya ulang-ulang, kan gua pernah bahas ya di metode scripting 369. Kenapa sih bang kok perlu diulang-ulang? Alasannya apa? Jawabannya bukan biar yakin Sobat TKG, tapi biar selalu ingat kalau lu memang sudah mencapai mimpi lu. Jadi biar ingat terus. Semakin lu ulang, semakin lu ingat. Nah, Sobat TKG, ngerti ya? Jadi di video ini gue baru sampai di Loa yang meminta dengan poin membayangkan, merasakan, dan merepetisikan. Di next video gue akan lanjutkan ke universe menjawab, dan ini lebih gila lagi ya. Oke Sobat TKG, pantengin channel ini terus ya. Gue titip sama lu, terus semangat ya Sobat TKG. Ingat Sobat TKG, kita orang kokai Sobat TKG. Salam dari gue, Emang Kudu Gila.